Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Bu Fani Ma dalam pelajaran matematika yang mudah dan menyenangkan. Hari ini Bu Fani yaitu menjelaskan tentang trigonometri. Bu Fani akan menjelaskan yaitu tentang sudut di berbagai kuadran. Simak penjelasan Bu Fani ya. Anak-anak sekalian, nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa ada 5 sudut yang dikategorikan sudut istimewa. Kelima sudut tersebut adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa ini Bu Fani sajikan dalam bentuk tabel. Bisa kalian perhatikan ya. Jadi di sini sudut alfa adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sin alfa, jadi sin 0 derajat, nilainya adalah 0. Sin 30 derajat adalah setengah. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Dan sin 90 derajat adalah 1. Sedangkan cos alfa, jadi kebalikan dari sin ya. Jadi di sini cos 0 derajat adalah 1 seperti sin 90. Kemudian cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Jadi nilainya sama dengan sin alfa, sin 60 derajat. Kemudian cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Jadi nilainya sama, sin 45 derajat dan cos 45 derajat. Kemudian cos 60 derajat adalah setengah dan cos 90 derajat adalah 0. Sedangkan untuk tangan 0 derajat adalah 0, tangan 30 derajat adalah sepertiga akar 3, tangan 45 derajat adalah 1, tangan 60 derajat adalah akar 3, dan tangan 90 derajat tidak didefinisikan. Oke, bisa kamu pahami? Jadi, sudut-sudut istimewa ini hendaknya kamu ingat. Karena untuk mencari sudut-sudut di berbagai kuadran, nanti kita akan menggunakan sudut-sudut istimewa. Anak-anak sekalian, coba kamu perhatikan. Sekarang Bu Fani akan jelaskan tentang perbandingan trigonometri suatu sudut di berbagai kuadran. Seperti yang pernah kalian kenal, jadi kita mengenal koordinat kartesius ya. Di dalam koordinat kartesius, jadi di sini kita kenal ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y. Dan ini adalah merupakan titik pusat 0,0. Di dalam koordinat kartesius, di sini ada 4 daerah. Masing-masing daerah ini disebut dengan kuadran. Jadi, kamu perhatikan. Daerah yang di sini pertama disebut dengan kuadran 1. Daerah ini disebut dengan kuadran 2. Ini adalah kuadran 3. Dan ini adalah kuadran 4. Di kuadran 1, jadi sudut alfa itu adalah lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Jadi yang perlu kita ingat juga ya di dalam sudut, jadi sudut itu adalah positif, jadi nanti sudut positif itu arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, ya. Jadi sekali lagi di sini kalau sudutnya positif, kita mulai dari sini, ini 0 derajat ya.
Berarti kalau sudut positif arahnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan sudut negatif, jadi searah jarum jam. Jadi kalau sudut negatif berarti arahnya dari sini, yaitu searah jarum jam. Sudah ya, saya kembali lagi. Di kuadran 1, besar sudutnya adalah lebih dari 0 dan kurang dari 90 derajat. Sedangkan di kuadran 2, sudutnya, sudut alfa adalah lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sedangkan di kuadran 3, sudutnya adalah lebih dari 180 derajat dan kurang dari 270 derajat. Sedangkan di kuadran 4, sudutnya adalah lebih dari 270 derajat dan kurang dari 360 derajat. Jadi sekali lagi yang perlu kalian ingat, di masing-masing kuadran berapakah besar sudutnya? Oke, bisa kamu pahami? Yang selanjutnya yang perlu kamu perhatikan adalah di kuadran 1, nilai perbandingan trigonometri semuanya bernilai positif. Jadi di sini semua bernilai positif. Perbandingan trigonometri di kuadran 1 semuanya sin, cos, dan tangen semuanya bernilai positif. Sedangkan di kuadran 2, yang bernilai positif hanya sin. Di kuadran 3, yang bernilai positif hanya tangen. Dan di kuadran 4, yang bernilai positif hanya cos. Jadi Bu Fani kalau menghafalkan sin, ta, cos. Di sini sin yang bernilai positif, di sini tangen yang bernilai positif, di sini hanya cos yang bernilai positif. Dalam artian di kuadran 2 berarti nilai cos dan tangen bernilai negatif. Begitu juga di kuadran 3, berarti nilai sin dan cos bernilai negatif. Jadi sekali lagi yang kita hafalkan hanya yang bernilai positif saja. Bisa kalian pahami? Anak-anak sekalian, yang perlu kalian perhatikan di dalam tabel sudut istimewa tadi adalah merupakan sudut-sudut yang terletak di kuadran 1. Lalu bagaimana kita mencari sudut-sudut di kuadran 2, di kuadran 3, dan di kuadran 4? Coba kamu perhatikan. Untuk menentukan hubungan atau relasi sudut, jadi di sini ya, jadi relasi sudut. Yang perlu kita perhatikan adalah kita pilih acuan. Ya, jadi kita memilih acuan. Di sini ada 2 acuan. Yang pertama adalah acuan genap. Jadi saya katakan acuan genap, yaitu 180 derajat ditambah atau dikurangi. Kemudian 360 derajat dikurangi. Kemudian acuan yang kedua di sini adalah acuan ganjil yang terdiri dari 90 derajat ditambah atau dikurangi alfa dan juga 270 derajat ditambah atau dikurangi alfa. Jadi sekali lagi yang perlu kita perhatikan adalah kita memakai acuan yang mana? Yang genap atau yang ganjil. Apa yang membedakan? Kalau kita memilih acuan yang genap, maka di sini fungsi trigonometrinya adalah tetap. Artinya sin ya tetap jadi sin, cos ya tetap cos, tangen tetap tangen. Sedangkan kalau kita milih acuan yang ganjil yaitu 90 derajat dan 270 derajat, di sini fungsinya adalah berubah. Sin akan jadi cos, begitu juga cos akan jadi sin.
Sedangkan tangan akan berubah menjadi kotangan. Oke, bisa kalian pahami? Nah, setelah kita pilih acuan, kemudian dari sini kita cek ya, kita cek kuadrannya. Nah, jadi kita cek kuadrannya dulu. Artinya mengecek kuadran untuk apa? Untuk menentukan yaitu tanda positif dan negatif. Baru kemudian selesai pekerjaan kita. Bagaimana penerapannya? Coba perhatikan. Contoh yang pertama, Bu Fani akan menghitung yaitu sin 120 derajat. Yang pertama kita lakukan, jadi di sini sin 120 derajat di tabel tidak ada ya. Jadi kita akan menggunakan tabel sudut istimewa tadi untuk menghitung sudut yang besarnya 120 derajat. Maka cara yang pertama kita pilih acuan dulu. Misalkan saya pilih acuan yang genap, jadi sin 120 derajat bisa saya jadikan 180 derajat dikurangi 60 derajat. Bisa kalian pahami? Sin 120 derajat setelah kita pilih acuan, berarti kalau kita memakai 180 derajat, fungsinya nanti tetap sin. 120 derajat letaknya di kuadran berapa? Di kuadran 2 ya, karena nilainya lebih dari 90 dan kurang dari 180 derajat. Sehingga sin di kuadran 2 tadi adalah bernilai positif. Nah, sehingga tetap nilainya positif akan sama dengan sin alfa. Jadi kita hanya memperhatikan yang alfanya saja, yaitu ditambah atau dikurangi. Berarti akan sama dengan sin 60 derajat. Coba perhatikan yang sudah ditunjukkan oleh Bu Fani tadi, berarti sin 60 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Sama dengan setengah akar 3. Jadi nilai dari sin 120 derajat adalah setengah akar 3. Sekarang kita coba kita menggunakan acuan yang ganjil ya. Jadi sin 120 derajat bisa saya jadikan sin 90 derajat ditambah 30 derajat. Sekarang saya menggunakan acuan yang ganjil yaitu 90 derajat yang berarti fungsinya nanti adalah berubah yaitu sin menjadi cos. Sehingga di sini karena sin 120 derajat itu ada di kuadran 2 berarti nilainya adalah positif, berarti akan sama dengan cos 30 derajat. Nilai cos 30 derajat berapa? Kita lihat di tabel. Berarti cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Ya. Setengah akar 3. Jadi dari contoh yang Bu Fani tuliskan di sini, baik kita memakai acuan yang genap ataupun acuan yang ganjil yaitu 180 derajat atau 90 derajat, nilainya adalah sama. Akan tetapi yang perlu kalian perhatikan, kalau kita memakai acuan yang ganjil, maka fungsinya berubah. Sin akan menjadi cos. Bisa kalian pahami? Nah, anak-anak sekalian, sekarang contoh yang selanjutnya. Misalkan Bu Fani akan mencari cos 225 derajat. Cos 225 derajat saya memakai acuan yang genap berarti bisa saya tuliskan sebagai cos 180 derajat ditambah 45 derajat.
Yang perlu kita perhatikan kalau kita memakai acuan genap yaitu 180 derajat berarti fungsinya tetap ya, yaitu tetap cos. Nah, yang selanjutnya adalah kita tentukan kuadrannya. Nah, 225 letaknya di kuadran berapa? Di kuadran 3 ya, karena lebih dari 180 derajat kurang dari 270 derajat. Nilai cos di kuadran 3 adalah negatif, berarti sama dengan negatif, kita tuliskan negatif cos, cukup kita lihat yang belakangnya saja, yaitu alfa, berarti cos alfa yaitu 45 derajat. Berarti akan sama dengan negatif cos 45 derajat di tabel berapa nilainya? Yaitu setengah akar 2. Berarti akan sama dengan negatif setengah akar 2. Jadi di sini cos 225 derajat adalah sama dengan negatif setengah akar 2. Nah, sekarang anak-anak, jadi sekali lagi kalian boleh memakai atau memilih acuan ya. Jadi yang menurut kalian mudah yang mana? Jadi bisa memilih acuan genap yaitu 180 derajat dan 360 derajat yang berarti fungsinya adalah tetap. Sedangkan kalau kalian memilih acuan yang ganjil yaitu 90 derajat dan 270 derajat berarti di situ fungsinya berubah. Nah, baiklah anak-anak, ini adalah penjelasan dari Bu Fani. Jadi sekali lagi kita bisa mencari sudut di berbagai kuadran, baik kuadran 2, kuadran 3, maupun kuadran 4 dengan menggunakan sudut-sudut istimewa. Jumpa lagi dengan Bu Fani pada video-video selanjutnya. Tetap sehat dan semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah penjelasan dari Bu Fani. Semoga dengan keterangan tadi kalian bisa memahami dengan baik dan terus berlatih dan jangan lupa berdoa dan beribadah. Kita ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Semoga tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa.